Hai semua, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di sana. Hari ini saya lagi kepengen sekali makan kangkung. Dan kebetulan saya punya kangkung ini sudah seperti hutan rimba. Dan ini saya mau panen. Kayaknya panen semua supaya masaknya banyak, supaya puas makannya. Karena ini yang lain kalau tidak saya panen sekarang, nanti itu belalang yang panen. Di ini, lihat kangkungnya. Banyak banget. Itu yang sudah saya petik tadi. Ini tinggal sisanya. Biarin aja ya, saya tinggalin begini, nanti dia tumbuh tunas-tunas baru. Kalau sudah dipanen dia pasti tumbuh lagi. Karena namanya kangkung seperti rumput liar ya. Semakin kalian panen semakin tumbuh malah lebih banyak lagi. Jadi ini saya akan biarin seperti ini. Nanti kalau saya pengen makan lagi pasti sudah ada ini tunas-tunas baru seperti ini. Oke deh, waktunya panen memanen. Ini saya panen harus kasih tinggal yang agak sedikit begini supaya sebentar. Ini kangkung ini ya, saya beli dia punya. Saya tidak beli bibit ya, saya beli kangkung. Terus dia punya batang yang sisa itu daripada saya buang, saya tanam di kebun. Jadi deh. Ini yang masih kecil-kecil saya biarin supaya nanti kalau pengen makan lagi, saya cuma ambil yang besar-besar, yang batang kayak begini-begini nih, yang besar-besar, lihat, supaya ada ruangan gitu, dia bisa bernapas. Ini sudah tidak bisa bernapas, ini terlalu banyak. Panen supaya ada pernapasan sedikit, supaya kalau nanti ada tunas baru dia tumbuh secara lebat, ajaib. Ini karena sudah lama saya tidak panen, mungkin dia punya batang sampai berduri ya, karena saking tuanya. Lihat itu. Ini Alex pulang, Alex bilang, ih kok sudah panen kangkung kah? Ya iyalah, masa mau dibiarin kangkungnya mati sendiri tanpa dimakan? Sia-sia dong perjuangan tanam kangkung. Tadinya mau panen yang besar-besar, tapi biar panen semua saja supaya nanti yang baru tumbuh lebih cantik. Oke, lihat. Panen kangkung, tada, banyak kan? Lumayan buat makan siang dan makan malam. Ini saya kalau bikin kangkung biasa nanti saya tumis kalau sudah mau makan ya, itu lebih enak. Kalau tumis sudah dari pagi biasa tidak terlalu enak, seperti bikin mie instan lah. Ini saya punya kunyit ya, tumbuh di mana-mana. Di luar nih panas sekali. Sampai bernapas tuh mau. Iya, ada burung punya bulu ini. Entah mau taruh di apa. Ini kalau kangkung-kangkung kayak begini toh baru habis panen langsung tumis itu. Nikmatnya tuh luar biasa. Ini dia punya batang sampai jadi keras karena udah tidak panen-panen. Oke, ini untuk bumbu-bumbunya seperti yang dibuat oleh ibu saya. Kemarin kan ibu saya tidak punya daun kunyit kan, ini saya punya, saya ambil dari kebun. Ini semua dari kebun. Jeruk purut, serai, kecuali cabai, bawang putih dan bawang merah, bukan dari kebun. Ini ada daun kemangi yang saya petik tadi. Bakalan enak seperti buatan ibu. Let's go, ayo kita eksekusi ini masakan.
Oke semua, saya turunkan saya punya kamera dulu supaya kalian bisa lihat ini pemakaman, makanan apa yang saya mau makan. Saya mau bilang pemakanan. Jadi pemakaman. Makanan apa yang saya makan? Jadi ini saya punya nasi uduk yang saya bikin hangus kemarin. Tapi enak. Dan saya punya sambal. Jadi saya tuh kalau bikin sambal sekilo, terus saya taruh di tupperware yang kecil-kecil gini, takaran yang kecil-kecil gini, supaya kalau makan tidak maksudnya makan sedikit demi sedikit gitu, tidak langsung keluarin yang satu box, akhirnya berlama-lama di dalam ini kulkas ya. Kan saya juga jarang-jarang kan makan makanan Indonesia. Ini saya tuh sebenarnya alasan kelaparan ini toh. Bentar ya. Saya ini kelaparan karena baru pulang dari kolam renang. Ajarin teman saya berenang. Oh kakak. Saya punya teman itu dia bernama Najwa. Oke, jadi kemarin tuh katanya dia pergi sama anaknya. Anaknya tuh laki-laki usia 2 tahun. Sama usia dengan Theo. Jadi kita itu ketemu di tempat penitipan anak. Dari situ melekat seperti perangko. Dia punya alasan pengen belajar berenang. Kemarin ada temannya, sama-sama orang Maroko juga, ngajak dia untuk piknik. Di kolam renang itu ada di sebagian sebelahnya itu untuk piknik. Jadi anak-anak bisa main di kolam, bolak-balik gitu ya. Terus yang temannya ini, anak laki-lakinya ini agak nakal ya. Saya sudah pernah ketemu sekali, aduh nakalnya minta ampun. Si Najwa bilang, kalau saya lagi main sama ini anaknya itu, jangan dorong ya, saya tidak tahu berenang. Dia dengar ini teman saya yang tidak tahu berenang, dia pas Najwa lagi jalan-jalan ke pinggir situ, dia dorong di tempat yang paling dalam, hampir mati. Tidak ada orang yang lihat lagi. Terus dia bilang, yang bikin dia bisa sampai ke permukaan lagi tuh karena dia mikir, kalau saya mati di sini anak saya bagaimana ya? Terus dia dengar juga di dalam air ya, dia dengar juga anaknya nangis ya, teriak gitu. Feeling seorang ibu tuh walaupun tidak tahu berenang, dia bisa naik di permukaan ulang. Saya bilang jagoan sekali. Tidak ada orang yang lihat. Nanti sudah di permukaan, baru dia temannya itu dapat lihat dia. Saya punya mulut ini sudah belepotan sekali. Dari situ dia langsung ini ya, bermohon ke saya, sister ajarin dong berenang gitu. Jadi tadi saya suruh dia berenang, cuma ini belajar ini menendang dulu, karena waktu saya lepas dia di air yang dalam, dia tidak ini ya, tidak panik gitu. Saya lepas dia di air yang dalam, saya lihat pas saya merunduk gitu, lihat aduh dia punya kaki seperti katak yang mau naik ke permukaan. Saya bilang oke, jangan begitu, jangan tendang seperti itu ya. Terus untung juga saya bawa itu fins yang kecil gitu, supaya dia bisa tendang-tendang gitu. Dan puji Tuhan tadi berhasil. Dia stay di permukaan air sambil berenang, tapi dia pakai fins ya. Saya kasih pakai fins, pakai masker, pakai snorkeling supaya dia lebih pede gitu dan bisa lihat di kedalaman air seperti berapa dalam, yang jadi dia tidak takut gitu. Aduh tadi berhasil. Jadi ini nanti hari Senin lagi balik lagi ke kolam situ, tidak jauh ya dari rumah sini, cuma di sebelah situ, untuk belajar berenang ulang. Dia semangat 45. Ini saya mau cepat-cepat jemput Theo, ampun makan sampai mau pelan-pelan juga tidak bisa. Sementara jemput Theo, tidak tahu mau bikin kegiatan apa, mau bawa ke pump truck. Pump truck itu kayak tempat buat main sepeda yang kayak naik gunung, turun gunung begitu. Atau di sini aja di kolam renang. Ada kolam buat Theo yang kecil yang kalau saya berdiri sampai di lutut. Tapi untuk Theo dia senang ya. Nanti kita lihat sebentar. Oke?
Kita lanjut lagi. A few moments later. C'est grand, c'est pas gros, c'est grand. C'est ça. C'est des cheveux longs, toi. Vraiment que t'as pas été coupé. Depuis mes vacances. Elles sont passées les vacances. Ouais. C'est fini les vacances. C'est fini. Bernard, il a les boules, lui. Eh ben, ça tient bien en plus. Hein? Oui, il y en a deux là. Attends, En fait, c'est les Lego de Alex quand il était petit. Oui. Ou peut-être de l'autre. Je suis mauvais. Voilà. Tout le monde y a s'en est servi. Tout le monde s'en est servi. Oh waouh. Oh, elle est grande, hein, aussi grande que toi. Allez, il y en a encore. Attends. Et les verres, sont où les verres? Derrière, il y a un verre aussi. Vers ton pied. Derrière, il y a un verre. Un verre. Il est plus haut que toi. Appuie. Oh, raté. Du coup, Avec tes deux mains. Two hands there. Voilà. Yeah. Et tiens, mets celle-là en bas aussi. Tiens, regarde, mets celle-ci aussi en bas. Voilà. Et bien, Oh, waouh. le tour il est plus haut que toi. Waouh! Oui, bravo! Oui, oui, chouchou. Bravo, Théo! Oui. Mama's car. Oui, c'est une voiture. Oui. Et c'est bizarre, il a pas... Il a pas cassé, normalement il a cassé les tours. Ah, il y en a un autre de la tour, et oui. Il y en a un. Vas-y, Ouais. va encore. Oh, wow. Oh, wow. Il est trop haut. Hein. Oh, Ok, bravo. Ah, il va tomber. Il va tomber. Allez, hop. C'est la haute. Après, faut se retourner, il faisait le fier.